Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abror Rasyidin, host terkece Radio Suara Tebu Ireng, di podcastnya yang sangat fenomenal membahas tentang Kiai Hasyim Asy'ari dengan tagline-nya Khairunas Anfa'uhum Linnas. Dan tentunya kita tetap bersama narasumber kita, ya, sangat istiqomah sekali. Amin. Iya, sangat istiqomah sekali mengkaji, membahas dan berbicara tentang Kiai Hasyim dan segala yang berhubungan dengan beliau. Ustadz Anang Firdaus, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ini aman. Kemarin kita sudah bahas beberapa hal, ya, termasuk tentang istri-istri beliau, termasuk juga kita juga membahas secara rinci dua istri beliau, yaitu Nyai Nafikoh dan Nyai Masrurah. Nah, sekarang kita agak melipir sedikit dari pembahasan soal istri biar nggak monoton, ya, karena bahas istri kiai itu juga jangan terlalu mendalam-dalam juga. Nanti kita bisa membahas itu di kesempatan yang lain ketika data beberapa istri sudah mulai terlihat hilalnya, ya, karena nemu data baru. Betul, karena sekarang masih belum ada data baru tentang istri-istri beliau, nanti takutnya monoton gitu kan. Yeah. Kali ini kita bahas ini, Ustaz, tentang Kiai Hasyim dan Kanuragan. Kita tahu bahwa perkembangan Tebu Ireng pada waktu itu sejak awal berdiri tahun 1899 terjadi berbagai pergolakan, yaitu penolakan pabrik tentunya dengan preman-premannya. Masyarakat sekitar waktu itu juga masih belum bisa menerima, ya. Betul, Bromocora gitu kan. Wiro dan kawan-kawan itu kan, dalam bahasanya siapa namanya? Samsul. Mas Samsul Huda. Iya. Jadi Pak Wiro waktu itu tidak terima, dan kemudian karena berbagai tekanan tersebut kemudian Kiai Hasyim memanggil 3 orang kiai dari Buntet. Itu gimana sebenarnya? Bagaimanakah posisi Kiai Hasyim terhadap Kanuragan? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, ma ba'd. Kita bahas Kanuragan karena berhubungan perjuangan. Perjuangan karena kita masuk dalam bulan yang istimewa, saya kira Oktober, hari santri, tepatnya hari resolusi jihad lah, ya. Iya. Dan juga istimewa karena Rabiul Awal. Maulid. Nah, Maulid Nabi, dan itu juga dekat dengan Kiai Hasyim, ya, kapan-kapan lah, ya. Iya. Keturunannya juga kan. Iya. Iya, Basyaiban, ya. Basyaiban. Nah, Kiai Hasyim ini kita tahu bahwa kita akan coba untuk membedah, ya, tulisannya Pak Kiai Mahfud Maksum yang ditulis beliau di majalah Tebu Ireng edisi pertama. Kiai Mahfud Maksum ini siapa? Kiai Maksum Mahfud, ya. Ini putra pertama dari Kiai Mahfud Anwar, kakaknya Kiai Kikin. Kakaknya pengasuh, ya. Kakaknya pengasuh, dan beliau ini memang reporter, wartawan. Jadi gaya penulisannya luar biasa lah, ala ya, memang beliau penulis. Beliau penulis, dan saya kira beliau pantas untuk disejajarkan dengan Kiai Saifuddin Zuhri atau Kiai Karim Hasyim, karena datanya itu otentik, datanya itu langsung, tidak ngutip. Jadi mungkin beliau dapat data dari Kiai Mahfud, ya, Kiai Mahfud Anwar, ayahnya. Nah, beliau nulisnya gini. Jadi sebenarnya Kiai Hasyim itu tidak kagok lah dengan pergolakan, dengan perjuangan Kanuragan. Mengapa? Karena memang masanya itu masa penjajahan gitu, masa penjajahan, dan untungnya sejak umur 15 tahun Kiai Hasyim sudah mondok di Wonokoyo, mana itu, Mayangan, Jogoroto. Selain mendalami ilmu nahwu, dan beliau juga di pondok itu Kanuragan. Jadi 15 tahun itu sudah belajar Kanuragan. Diasuh oleh Kiai Ahmad yang memang terkenal dengan ahli hikmah gitu, ya. Sufi ahli hikmah.
Jadi ketika mendirikan pondok Tebu Ireng umur berapa ya, 28 ya, itu sudah tidak kaget lagi dengan serangan-serangan yang disusun oleh Belanda, minjem tangannya Brahmacora gitu ya, Wiro DKK tadi. Iya. Mengapa? Nah inilah mungkin keistimewaannya Ki Hasyim. Pada awalnya itu ya Tebu Ireng ya pondok sebagaimana pondok pada umumnya, lumrah yo ngaji ya belajar agama gitu. Tapi lama-lama ini kok ada gelagat pergerakan. Karena Ki Hasyim itu enggak hanya ngaji tok gitu. Tapi peka terhadap perjuangan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah akhirnya 2,5 tahun Ki Hasyim ini ditangani sendiri, sampai-sampai Kiai Maksum ini juga ditakkit oleh Gus Dur itu kan, yang ketika wawancara itu bahwa 28 santri pertama Kiai Hasyim ini ya kalau tidur ya di tengah-tengah ya, karena ada takut ditusuk-tusuk masih gedek segala macam itu teratak, jadi harus di tengah. Pernah ada yang kena ya akhirnya luka. Nah malam berikutnya sudah ada ronda dan lain-lain. Nah 2,5 tahun ini Kiai Hasyim hampir terjaga ya setiap malam. Akhirnya karena mencium pergerakan menuju kemerdekaan, akhirnya Tebu Ireng diganggu. Mbuh piye carane? Akhirnya nyewa preman-preman itu untuk ganggu Mbah Wiro segala macam. Nah setelah 2,5 tahun ini akhirnya gimana caranya kalau kita gini-gini terus ya gimana gitu, santrinya gak nyaman ya, belajar nyaman. Juga gak nyaman ya. Santri juga kasihan gitu. Nyawa terancam ya. Kalau sekarang enak ya nyantri di Tebu Ireng. Gangguan apa? Gangguannya justru dirinya sendiri. Bukan dari yang lain. Betul. Nah maka tadi sebagaimana yang jenengan buka itu akhirnya mengundang 3 kiai ya. Kiai Abdul Jamil Buntet, Kiai Samsuri Wanataran, dan satu lagi kiai siapa ya, lupa saya. Abdul Jamil. Ya, tiga ini memang ahli kanuragan dari Saleh Benda. Ya Soleh. Ya, Kiai Soleh. Kiai Soleh. Saleh Benda. Benda Kerep gitu. Jadi tiga kiai ini temannya Kiai Hasyim akhirnya melatih kanuragan para santri. Jadi yang awalnya santri itu hanya ngaji dan beberapa itu mungkin berlindung kepada Kiai Hasyim, akhirnya bisa belajar untuk membentengi diri, menjaga diri dan pesantren dari serangan-serangan yang ada. Nah sebenarnya 2,5 tahun ini dan sampai datangnya 3 pendekar ini kan juga tidak memutus usaha Belanda gitu. Maksudnya Belanda di sini kan petinggi pabrik gula cukir gitu kan. Di situ nggak putus, dilanjutkan terus perjuangannya itu hingga akhirnya kan ketika gangguan fisik sudah tidak mempan, ya akhirnya gangguan secara politis. Gangguan secara politis, fitnah gitu. Fitnah. Nah kan santrinya ini sudah dibekali ilmu kanuragan, rawan terjadi bentrok kekerasan. Nah akhirnya itu ada bentrok kekerasan itu dimanfaatkan oleh Belanda, digoreng. Nah ketika ada salah seorang pencuri dari anak buahnya preman itu digebukin sama santri. Namanya udah kenal ini ya. Iya. Kanuragan digebukin makin sekali sudah sama dengan 10 kali pukulan mungkin. Akhirnya kan meninggal itu. Akhirnya meninggal si pencuri ini.
Nah, meninggal itu akhirnya diusut, digugat sama Belanda. Oh, dituduh pembunuhan. Iya, yang dipanggil bukan santri. Ya jelas pengasuhnya Kiai Hasyim. Karena itu yang mereka sudah niatkan sejak awal. Ya, diincar sejak awal itu. Akhirnya Kiai Hasyim itu yang yang menghadapi, yang menerima tuduhan, tuntutan segala macam. Beratnya membangun pondok dulu ya, luar biasa. Kalau sekarang apa ya? Nah, dari sini itu akhirnya Kiai Hasyim ya dituntut lah. Nah, untungnya menurut Kiai Maksum ini, Kiai Hasyim itu tetap tenang. Jadi memang arif, meskipun relatif muda ya, mungkin 30-an, seusia saya mungkin. Itu sudah sangat arif, tenang dalam menghadapi masalah. Dan yang saya baru tahu itu, kita baca itu ternyata Kiai Hasyim berhasil membebaskan santrinya. Mengapa? Karena di satu sisi Kiai Hasyim logis, argumennya kuat. Di sisi yang lain ternyata Kiai Hasyim juga memahami perundang-undangan. Nah, karena memahami perundang-undangan ini akhirnya bisa membebaskan santrinya dari tuntutan hukum. Gak perlu pengacara ya? Gak perlu pengacara. Pengacara pun nanti malah dari pihak sana. Betul, iya. Karena waktu itu mungkin pribumi ya ada yang jadi pengacara kan. Iya, gitu. Dan pengacara itu kan otomatis pegawainya Belanda. Nah, betul, dapat gaji dari Belanda. Sangat mudah untuk menggunakan itu sebagai alat serangan balik lagi kan gitu. Iya, betul.